Assalamualaikum, halo teman-teman Quranholic. Seperti halnya teman-teman yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video kami, merenungi video-video kami di channel ini, kami juga ingin meluangkan waktu sebentar untuk berterima kasih banyak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia merenungi dan memaknai program-program yang ada di channel ini dan juga selalu support channel ini. Pembahasan tentang keluarga, tentang relation, tentang sejarah, ayat-ayatnya, tentang jiwa dan lain-lain yang kita diskusikan di program ini, setidaknya cukup banyak feedback-feedback yang masuk ke kita bahwa program ini benar-benar membuat teman-teman lebih memaknai, merenungi, dan juga memotivasi untuk menjalani apa-apa yang kita diskusikan. Dan terus terang, ini adalah informasi yang sangat baik, feedback-feedback yang baik, yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin selalu konsisten menjalankan program ini. Tapi ironinya teman-teman ya, ini dari 100% penonton yang ada di channel ini, hanya ada 53% yang sudah subscribe, 47%-nya belum. Sayang sekali ini. Jadi saran kami untuk 47% ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi, konten-konten terbaru, dan juga diskusi-diskusi terbaru yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat memaknai. Ya, ayo benar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita. Iman wa razaqna rahman dan pada Ustaz Dinda Firmansyah. Wa yatafadhal mashkuran. Jazakumullah khairan Kang Dedin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriron bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita terima sampai dengan hari ini. Oleh karena itu mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik ayah bunda semua apa kabar nih? Masya Allah ya, saya nih semangat-semangat betul nih Masya Allah. Pak Anwar Haryoso, Masya Allah Pak. Kayaknya saya baru lihat. Oh, apa mungkin saya yang kurang perhatian? Bapak apa kabar Pak Anwar? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ibu Hajah Nura ini sering. Ibu Balkis Alhamdulillah sering. sehat. Alhamdulillah sehat Pak Anwar ya. Ditinggal di Yogyakarta ya, Yogyakarta. Ibu Ya, Safera, Ibu Rika Mega, Ibu Eni, Pak Rahmat Jelita, Masya Allah. Pak Jul Julnedi ya Kang Dedin ya. Julnedi dan Ibu Jelita. Ya pokoknya Rahmat Jelita dah ini pasangan surga. Insya Allah ya. Ibu Wiwit Kota Jambi, Ibu Sutina, Ibu Seriati, Ibu Faridah, Umi Hanifah Bojonegoro, Ibu Hajah Endah Fintarsyah, Masya Allah. Ibu Sarwati, Mama Rafa, Ibu Zalia, Ibu Siti Nuryati Cimahi, Ibu Ros Makassar, Bu Iming Mira Angreni Bekasi, Fajriansah Kota Padang, Ibu Erna Laili Medan, Masya. Saya punya adik di Tembung, Bu. Jauh nggak dari Ibu ya? Tembung sama tempat Ibu jauh apa deket, Bu? Deket ya? Dekat Ustaz, Deket ya, Masya Allah. dekat. Jangan-jangan Ibu ini saudaranya adik ipar saya. Ada Ibu Eni di Surabaya, Ibu Safera di Salatiga, Bu Warni Bekasi, Bu Yati Nurhayati, Bu Yuli PML Pemalang berarti ya, Bu Fitrianingsih, Bu Heni Jasliani, Pak Widyo Siswanto. Kok Pak Rahmat Jelita matiin kamera? Kemana? Masih ada kan Pak Rahmat, Bu Jelita? Masa.
Baik, ayah bunda semua, hari ini kita akan membahas satu materi yang buat saya cukup menggetarkan hati ya, sangat menggetarkan hati, membangkitkan rasa takut ya. Capek-capek kita ibadah, capek-capek kita beramal soleh, ada peluang ternyata amal soleh kita dihapuskan. Supaya ini saya mau bikin perjanjian dulu, Bu, mau banyakkan nanyanya, mau banyakkan materinya. Iya ngeri Bu, betul. Nih, mau banyakkan materinya, apa mau banyakkan tanyanya? Imbang, materi, seimbang, oke. Materi dulu, oke. Yang mau nanya banyak nggak? Yang kira-kira mau nanya, apa saja boleh. Saya mau cek ombak dulu. Yang mau nanya banyak nggak kira-kira? Boleh cek, tergantung materinya. Ada yang mau nanya? Yang mau nanya, yang kira-kira udah punya pertanyaan meskipun belum ada materinya hari ini. Tuh, Ibu mau tergantung ya. Yang mau nanya aja dulu, kira-kira siapa yang mau nanya? Meskipun belum punya materi, belum disampaikan materinya, yang mau nanya duluan siapa? Wah, Ibu Wiwit udah mau nanya. Oke. Tapi nanti ya Bu, saya cuma mau ngecek ada berapa orang yang mau nanya nih. Oke. Oke. Siap. Oke. Kita kita lower hand dulu ya Bu Wiwit ya. Baik. Ayah Bunda. Bawa Ibu. Ayah Bunda, ada satu ayat yang bukan satu ya, sudah ada surat 47, ayat 27 dan 28 ya. Ayat 47, surat 47 ayat 27 dan 28. Boleh dibaca. Bu Wiwit tadi udah tunjuk tangan deh, Bu Wiwit boleh baca ya. Surat 47 ayat 27 dulu Bu, nanti baru disambung 28. Surat Surat 47 ayat 27 dan 27 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Nah, lihat. Ayah Bunda semuanya ada satu ayat yang mengerikan. Bagaimana kalau kita meninggal dunia, tapi meninggal dunianya digebugin sama malaikat? Ada yang mau? Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau ya. Kita semua mau meninggal yang husnul khotimah. Nggak mau meninggal dunia sambil dipukulin sama malaikat. Coba bayangkan, tangan malaikat kira-kira segede apa ya? Jibril saja. Jibril saja kalau membentangkan sayapnya, itu timur dan barat ketutupan. Berarti tangannya segede apa kira-kira, Bu? Ya. Berarti kalau ditonjokin sama malaikat, kira-kira bonyok apa enggak kita ya? Bahkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa ada nyawa-nyawa yang dicabut itu nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Sehingga malaikat pencabut nyawa terpaksa memeras tubuh tuh yang akan meninggal, yang sakaratul maut, sehingga nyawanya tuh keluar dari pori-pori. Coba. Keluar dari pori-pori. Kira-kira ngeri ya Pak kalau kita bayangin seperti itu. Kita dicabut nyawanya tapi diperas sehingga nyawa kita keluar lewat pori-pori. Ya, ini hal-hal yang saya sendiri nggak berani membayangkan. Kira-kira apa sebabnya sampai malaikat mukulin kita pada saat kita sakaratul maut? Bu Wiwit boleh disambungin ke ayat 28-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Nah, lihat. Kenapa demikian meninggalnya? Karena kita melakukan amal-amal yang dibenci sama Allah. Yang akhirnya Allah menghapus amal kita. Lihat. Ini yang harus kita waspadai ya Bunda. Berarti ada perilaku-perilaku kita yang berpotensi menghapus amal kita. Betul nggak? Ya kan? Nah ini kira-kira pernah tahu nggak kira-kira perilaku kayak apa? Pernah tahu nggak? Nah ini kalau kita nggak tahu bisa jadi kita sembarangan aja menjalankan hidup kan? Bisa jadi kita sembarangan aja melakukan apapun yang kita suka di dalam kehidupan. Ternyata perbuatan kita berpotensi menghapuskan amal kita. Betul nggak? Ya.
Makanya bertindak, berbuat nih berarti makanya harus pakai ilmu kan. Berperilaku, bekerja, beramal soleh itu semuanya harus pakai ilmu. Jangan sampai perilaku kita justru menghapuskan perbuatan, menghapuskan amal-amal kita, menghapuskan pahala-pahala amal soleh kita. Ini yang bahaya sekali. Ini kalau nggak pernah dipelajari mungkin kita nggak tahu apa-apa ya. Coba boleh tahu nggak? Jujur saja. Siapa yang baru pertama kali baca ayat ini? Yang baru pertama kali baca ayat ini sama arti-artinya. Tuh, ya. Siapa yang pertama kali baru paham ternyata ada ancaman penghapusan amal ya gitu ya. Udah pada tunjuk tangan tuh ada. Ya, Bu. Berarti kan kalau kita selama ini nggak pernah baca, nggak pernah paham, berarti kan bahaya nggak hidup kita, Bu? Ya, udah amal kita belum tentu diterima kalau salah niat. Udah belum tentu perbuatan amal soleh yang kita lakukan kalau caranya salah belum tentu diterima juga. Lah ini udah melakukan tiba-tiba ada ancaman dihapuskan amalnya kan bahaya ya, bener nggak? Bener nggak? Nah, ada beberapa ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan ancaman penghapusan amal ini. Yang pertama, kita to the point aja ya, supaya supaya materinya pendek dan kita bisa tanya jawab agak panjang. Pertama adalah coba baca surat 21 sampai 22. Boleh Ibu Zaliah Abu Bakar. Surat Ali Imran ayat 21 sampai 22. Ibu Zaliah Abu Bakar bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat 21 dan 22. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah Ya. kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Nah, lihat. Lanjut Bu, ayat 22-nya. Ayat 22. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Nauzubillah min dzalik. Nah, lihat. Ada orang-orang yang Allah bilang sia-sia pekerjaannya di dunia. Amalnya sia-sia. Habitat a'maluhum. Habitat itu berarti dihapuskan amalnya. Ulaika ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Di dunia sia-sia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Siapa? Yang pertama orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Nah ini harus digarisbawahi. Mengingkari ayat-ayat Allah ini luas banget ya. Ya, mengingkari ayat-ayat Allah ini luas banget. Contoh begini. Eh, kalau ada tulisan dilarang buang sampah di sini, ya. Lalu kita tetap buang sampah di situ. Itu mengingkari apa nggak Bu kira-kira Bu? Ya, betul ya. Itu mengingkari kan? Kalau udah dikasih tahu gibah itu dilarang dan kita masih gibah, kira-kira gibah itu mengingkari ayat Allah apa enggak? Berarti ada peluang nggak kalau kita tadi sholat Isya, habis sholat Isya kita gibah, kita bisa dihapuskan tuh pahala-pahala sholat kita. Betul nggak? Ya, itu kan mengingkari ya, benar nggak? Simpel nih, yang kecil-kecil dulu nih. Kita jangan bahas yang gede-gede dulu. Tuh. Ya, kalau kita, nah sekarang masuk ke area yang lebih rumit. Nih, Bu, hujan itu tanda-tanda kekuasaan Allah apa bukan? Hujan adalah ayat-ayat Allah apa bukan? Ya, betul ya. Hujan itu kan ayat-ayat Allah kan, tanda-tanda kekuasaan Allah kan. Lalu kita mengingkari hujan dengan cara mengatakan, ah hujan mulu dia, banjir dah, jalanan macet dah, gitu. Baju nggak kering-kering dah. Kira-kira itu mengingkari ayat-ayat Allah apa enggak? Betul lah, Bu? Ya, berarti ada peluang nggak kalau kita melakukan hal tersebut, pahala-pahala kita bisa dihapuskan sama Allah. Ada peluang ya? Setuju ya?
Nah, inilah sebetulnya yang mau saya sampaikan. Iya, Ustadz jadi serem. Ya memang, Bu, bukan soal serem-seremnya. Kita ini harus waspada. Kan Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanus biru, wasobiru, warobitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Setelah sabar, kuatkan kesabaran. Warobitu, lalu waspada. Robitu tuh sebetulnya, Kang Dedin, artinya tuh diikat tuh. Robitu diikat. Artinya kalau udah sabar, dikuatkan, dikencengin gitu loh. Dikencengin tuh sabarnya. Jadi kita waspada terus. Jangan sampai pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita berpotensi menghapus amal-amal kita. Benar nggak? Nah, dan mengingkari ayat Allah itu kan luas sekali, benar nggak? Bu, suami pulang bawa rezeki, ya datang, Kang Dedin pulang ke rumah istrinya, ke rumahnya, terus kasih ke istrinya, nih Bunda 15 juta, nah, ya kan banyak tuh ya 15 juta. Terus istrinya bilang, Alhamdulillah, tapi kurang ya. Nah, tapi kurangnya itu kira-kira termasuk mengingkari kekuasaan Allah apa enggak? Kenapa? Kan kalau dapat rezeki kan harusnya bersyukur dulu. Urusan kurang apa enggak kan urusan nanti. Benar nggak, Bu? Ya, keluh kesah ya kan. Ya, ini hati-hati ya, Pak. Makanya surat 3 ayat 21 dan 22 didahulukan ini. Kalau ayat-ayat tentang menduakan Allah saya yakin semua udah paham lah. Tapi kalau mengingkari ayat-ayat Allah ini kan sangat-sangat tipis ya. Sangat tipis, Bu. Makanya kemarin kita ada bahas ada orang yang diberi nikmat itu ada 4. 1 nabi, 2 siddiqin, orang yang membenarkan. Pertanyaan saya nih, membenarkan. Bu, nih kita ngomong, Kang Dedin, kita waktu itu bahas tentang eh, apa tentang riba itu di Quran Holik atau di Majelis Taklim lain ya? Kayaknya di sini ya. Oh, bukan di Majelis Taklim lain ya? Majelis Taklim lain. Jadi nggak bisa cerita di sini. Ya, mungkin ada yang ikut, tapi nggak semua. Oke. Gini, saya pernah bahas tentang arisan. Ini ibu-ibu sini banyak yang ikut arisan nggak? 269 orang. Saya yakin ada 200 ibu-ibunya nih. Iya. Ada yang ikut arisan nggak? Masih ya, masih ada. Saya yakin masih ada. Bu, saya ada. Saya pernah bilang bahwa arisan itu berpotensi riba. Kenapa? Karena akadnya arisan adalah hutang. Ya, akadnya arisan adalah hutang. Orang yang dapat duluan itu sama aja orang yang dihutangin kan. Tuh. Lalu orang yang mendapat hutangan bulan depan ketempatan rumahnya. Ya, yang dapat duluan kan ketempatan tuh biasanya rumahnya tuh, Bu. Ya, berarti dia memfasilitasi, memberikan manfaat buat teman-temannya yang menghutangkan ke dia. Itu jadi riba loh. Pertanyaan saya, berani nggak membenarkan bahwa arisan dengan cara tersebut adalah riba? Ya, harusnya berani kan? Kalau nggak berani, berarti kan mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah kan? Allah bilang ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah kan? Kalau kita masih masih apa ya namanya ya? Masih toleransi gitu ya dengan hal-hal tersebut, berarti kan kita mengingkari ayat-ayat Allah kan? Nah, hati-hati ya makanya. Ini orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah berpotensi dihapuskan amalnya. Atau begini, kita meninggalkan dosa-dosa besar tapi masih melakukan dosa-dosa kecil. Contoh, Bu Mama Rafa boleh baca surat 52 ayat 32. Di unmute dulu, Bu. 5232. Ayat 52, Surat 52 surat ayat 52, ayat berapa, Ustaz? maaf, 5332 surat An-Najm, Bu. 52 surat At-Tur. Ayatnya? 32. Oh, 32. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 53 An-Najm ayat 32. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu,
sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Kita lihat, Sadaqallahul Bu. Ada orang-orang yang meninggalkan dosa besar tapi masih toleransi sama dosa-dosa kecil. Ini kan mengingkari ayat-ayat Allah juga, betul dah. Kalau Allah bilang sudah nggak boleh, jangan, Bu. Tuh, ya. Jadi kita harus waspada sama aktivitas-aktivitas kita yang meskipun terlihat kecil, terlihat biasa, sepele. Terlihat sepele. Misalnya ibu ngambek, apa ngomel-ngomel sembarangan gitu ya. Itu kan berpotensi menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan amal-amal kita karena mengingkari ayat Allah. Kenapa ngomel disebut? Karena perintah Allah apa? Menahan marah kan? Betul nggak? Pernah dengar ayat menahan marah kan? Pernah dengar ayat untuk memaafkan kan? Tapi kalau ibu bilang saya nggak mau maafin seumur hidup, kira-kira itu termasuk mengingkari ayat Allah apa enggak? Hati-hati ya, hati-hati. Nah, saya mau masuk ke area yang lebih besar lagi, yang sering kita lakukan, Bu. Satu aktivitas yang semua orang melakukan dan berpotensi menghapuskan amal soleh kita. Ini ada di surat 2, 264. Boleh Bu Sarwati, silakan. Ayat berapa Ustaz? 224. 264. Oh, 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karenanya pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya lorong itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, lihat. Poin ini yang mau saya garis bawah, Ibu. Kenapa? Karena kita semua sering ngomong kan. Di sini lihat di kata-katanya dimulai ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan merusak sedekahmu dengan kata-kata yang menyakiti. Lihat, yang harus dipahami, semua aktivitas kita itu bisa jadi sedekah loh, Pak. Benar nggak? Ya, Ibu masak jadi sedekah nggak, Bu? Jadi sedekah buat keluarga. Ibu nyuci lalu ngejemur, itu jadi sedekah apa enggak? Ya, Ibu kerja di kantor bisa jadi sedekah apa enggak? Ya, jadi sedekah kan, Bu. Jangan pikir kita kerja terus karena dibayar nggak bisa sedekah. Kalau kita ikhlas, semua bisa jadi sedekah. Saya ngajar ilmu nih, ngajar ngaji, ngisi kajian, ini bisa jadi sedekah saya. Ya, tapi kalau kita nggak bisa jaga lisan kita, disebut-sebut, ya bahkan menyakiti, ya misalnya gini, misalnya. Bu Mama Rafa kalau nggak belajar sama saya nggak ngerti Quran dia. Sakit nggak Bu digituin Bu? Sombong banget Dra ente. Bener ya Bu? Ya kan? Tuh, hati-hati loh Bu. Dan hadis riwayat Tirmizi, kebanyakan dosa manusia justru berasal dari lisannya. Tuh. Jadi inti poin yang mau saya sampaikan adalah ada peluang amal-amal kita dihapus justru karena lisan kita sendiri, betul nggak? Ya kan? Bisa disebut-sebut karena ria pengen dipuji, bisa sedekahnya karena pengen ngomongnya nyakitin hati orang. Saya pernah dengar Bu, orang sedekah, pernah dengar orang membantu tapi ngomongnya gini, ya udah nih saya bantu, anggap aja saya ngelayat sama kamu. Kira-kira itu nyakitin hati orang nggak Pak? Iya. Kira-kira yang nerima Bu, kesel nggak di dalam hatinya? Iya, belum selesai Bu, memang saya potong-potong. Ya. Poin utamanya yang mau saya highlight malam ini adalah
ada peluang kita menghapus pahala amal kita karena lisan kita sendiri. Makanya lihat, pengertian iman yang kita pelajari dari kecil, iman itu diyakini oleh hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Kan gitu ya? Itu kan iman kan? Berarti yang namanya iman, kalau bapak ngomong, ibu ngomong, berarti omongan ibu harus membuktikan keimanan ibu. Kalau ibu berbuat, harus membuktikan keimanan ibu. Benar nggak? Jadi yang namanya kita ngomong itu harus dasarnya iman, sebagai pembuktian iman kita. Kalau kita salah ngomong, berpotensi menghapus amal. Pak Anwar udah capek-capek murojaah seharian, tiba-tiba lisannya salah ngomong, ada potensi dihapus, Pak. Kira-kira capek nggak ya, Pak? Iya, Pak. Sia-sia, Pak. Sia-sia di dunia dan di akhirat. Ini yang mau saya garis bawahi di materi malam ini adalah bagaimana kita hari ini belajar untuk mengontrol lisan kita. Supaya jangan sampai amal-amal kita dihapuskan pahalanya oleh Allah. Itu nomor satu. Nah, saya lupa, apakah di Quran Holik ini saya pernah bahas tentang lisan? Kata-kata adalah rezeki. Pernah bahas belum di sini, Pak? Ada yang pernah dengar nggak di sini? Kata-kata adalah doa, bukan kata-kata adalah rezeki. Ya, kata-kata adalah doa. Siapa yang pernah dengar bahasan itu di sini? Yang belum pernah, tunjuk siapa? Ada nggak yang belum pernah? Yang belum pernah, kalau Bu Zaliah sering dengar lah, kayak di SDM saya sering bahas itu. Oke, saya lihat di sini ya. Belum, pernah, belum. Banyak yang belum juga ya. Oke, banyak yang belum. Oke, sering dengar. Oke, belum pernah. Oke, yang pernah dengar kata-kata adalah doa, ya. Yang pernah dengar kata-kata adalah doa. Kata-kata adalah doa, kata siapa? Kira-kira kata siapa? Kata-kata adalah doa. Kata siapa? Kata orang tua? Apa kata guru? Apa kata Allah? Apa kata siapa kira-kira? Kata Allah dalam Quran. Ini ada yang pernah ikut berarti. Yang belum pernah tahu kalau kata-kata adalah doa adalah ayat Quran, yang belum pernah tahu siapa? Ada yang belum tahu? Kata-kata adalah doa dan itu di Quran adanya. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita merusak rezeki kita gara-gara salah ngomong. Saya ulangi sekali ya. Saya ulangi lagi malam ini tentang kata-kata adalah doa. Boleh baca surat 51 ayat 22 sampai 23. Ibu Irayanti di TKIT Qurrata Ayun, penghibur mata. Sebentar Ustadz. Enggak, Bu. 51. 51 surat Az-Zariyat ayat 22 sampai 23. Zariyat. Apa Ustadz? Ya. Ayat 22 satu Ustadz. Ya, 22 sampai 23. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, lihat tuh. Allah bilang di ayat 22 ya, di langit wafis sama iris kukum wa adun. Di langit ada sebab-sebab rezekimu dan apapun yang dijanjikan kepadamu. Dan Allah bersumpah dengan namanya sendiri ya. Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu akan terjadi seperti yang kamu ucapkan. Berarti kalau kita ngomong salah, rezeki kita bisa salah nggak tuh? Ya, bangun tidur terus ibu bilang, ah kacau hari ini saya. Jadi kacau nggak kira-kira Pak? Ya Pak, kalau Bapak berangkat tiba-tiba macet misalnya gitu ya, terus Bapak bilang, wah terlambat nyampe kantor. Kira-kira terlambat nggak Pak nyampe kantor Pak? Kalau ngomong begitu, terlambat. Ya, hati-hati nih, hati-hati. Jadi kalau ibu dagang tiba-tiba ibu bilang kok sepi ya, wah bisa nggak laku dagangan saya nih. Nah kira-kira laku nggak dagangannya? Hati-hati ya. Meskipun yang kelihatan nyata sama kita sepi, jangan ngomong nggak laku, Bu. Karena yang melakukan dagangan kita itu Allah.
Ada satu ayat yang menguatkan saya, Bu ya. Menguatkan saya dan harusnya ini menguatkan kita semua. Bahwa yang namanya tugas kita tuh ya cuma 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 ikhtiar. Kalau hasil tuh bukan urusan kita. Ya, boleh baca surat 8 ayat 17. Surat 8 ayat 17. Ibu Faridah Garut, maaf saya lupa panggil namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 ayat 17 ya Pak Ustadz. Betul. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, lihat. Lihat ini jaminan Ibu nih. Kalau kita lagi dagang, jangan lihat sepinya karena yang bikin yang melakukan tuh Allah, yang melariskan tuh Allah. Ini ayat tentang perang. Pada saat itu perang Badar, sedikit orangnya lawan banyak ya Bu, 300 lawan 1000. Allah bilang, "Udah kalau mereka terbunuh bukan kamu yang bunuh kok, aku yang bunuh. Kalau mereka kamu melempar, aku yang melempar kok, bukan kamu yang melempar." Coba bayangkan. Ini kan garansi kan. Tugas kita cuma dagang. Kalau yang melariskan siapa? Yang melariskan Allah. Bukan kamu yang melariskan, tapi Allah yang melariskan. Oleh karena itu jaga lisannya. Bu. Jaga lisannya, jangan sampai lisan itu menghapus amal-amal kita. Ya, jadi jangan sembarangan ngomong, karena kalau ngomong sembarangan bisa menghapuskan amal-amal kita. Ini yang pertama. Ya, yang ingin saya garis bawahi. Yang kedua, Bu, yang harus kita garis bawahi, jangan bercanda sembarangan. Pernah dengar nggak ayat tentang bercanda itu berbahaya, bisa kafir gara-gara bercanda? Pernah dengar nggak? Gara-gara bercanda bisa kafir loh, Bu. Pernah dengar? Ada yang tahu nggak? Pernah aja. Ya, Bu. Ya. Jadi saya memfokuskan terhadap lisan nih. Kalau tadi kan lisan salah ngomong, sekarang bercanda. Bu. Lihat bercanda ya, surat 9 ayat 65 sampai 66. Boleh baca Ibu Sarwati di Rembang. Ayat surat 9. Iya, Surat lihat aja. Iya. 65 sampai 66. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Nah, lihat nih. Ini ayat-ayat tentang bercanda. Ada orang-orang yang kalau bercandanya nggak diatur, Bu. Ya, bercandanya nggak diatur nih. Bahkan suka bercanda bawa-bawa ayat Allah, bawa-bawa Rasulnya, bawa-bawa kitabnya. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Makanya Allah bilang gitu. Hati-hati ya bercanda-bercanda, Bu. Ya, bercanda-bercanda pakai ayat Quran, bercanda-bercanda pakai ayat-ayat Allah, pakai nama-nama Rasulullah. Hati-hati nih. Kenapa? Ayat 66-nya, Bu. Silakan. Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah, lihat tuh. La tak taziru. Tak taziru itu jangan nggak apa tak taziru itu artinya beralasan. La tak taziru, jangan banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Lihat, Bu. Sungguh telah kafir kamu setelah beriman. Ngeri nggak, Bu? Cuma bercanda loh ini, Bu. Benar nggak? Ya, cuma bercanda malah disebutnya kafir. Hati-hati. Ya, dua hal yang sering kita anggap remeh. Pertama adalah ngomong sembarangan, dua bercanda sembarangan. Tuh. Bercanda sembarangan. Makanya hari ini saya nggak suka nih, mohon maaf ya. Banyak postingan-postingan di
Instagram gitu ya Bu. Ya, ada seorang karyawan, ceritanya dia karyawan kerja gitu ya. Karyawan kerja lalu nggak nurut sama bosnya. Bosnya nanya, oh kamu kok nggak nurut sama saya? Dijawab sama dia, mohon maaf, saya cuma nurut kepada Allah dan Rasulnya saja. Ini kan bercanda Bu, postingan-postingan lucu-lucuan kan sebetulnya. Tapi yang bawa-bawa Allah dan Rasulnya, mau ngapain? Ngapain bawa-bawa kayak gitu? Saya tuh sampai sampai mikir begini, ini orang kok nggak ngerti apa ya? Ya, padahal kan dia kerja di kantor ya Bu. Kalau kerja di kantor ya harus nurut sama bosnya dong, bener nggak? Karena salah satu perintah Allah kan taat kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amrinya, pemimpinnya dia. Kalau di kantor pemimpinnya bosnya. Tapi ada orang yang hari ini menjadikan meme, jadikan postingan-postingan yang buat bercandaan aja. Buat bercandaan aja. Contohnya ya tadi tuh contohnya. Apa ya? Contohnya ada lagi nih. Namamu siapa? Oh, nama saya Yusuf. Coba baca Quran surat Yusuf. Oh, kan panjang tuh ya Bu. Nggak lama ada yang, oh saya gampang. Nama kamu siapa? Nama saya Al-Fatihah. Tuh. Kan jadi bercandaan kan yang diposting sekarang kan? Tuh. Bener nggak? Nah, ini hati-hati bercanda-bercanda kayak gini. Memang bukan saya Bu yang menghukumi itu bercanda menghapuskan dosa apa tidak. Yang menghukumi itu Allah Bu. Ya, tapi kalau saya sih nggak mau masuk ke situ. Ngapain? Karena apa? Kita baru tahu itu dianggap bercanda atau tidak. Itu kan nanti pada saat kita ketemu Allah kan? Pada saat kita ketemu Allah bisa minta maaf nggak Bu? Nggak bisa sudah. Dosa sudah, kesalahan sudah dicatat. Dosa sudah tercatat. Kalau salah ya salah sudah. Hati-hati makanya dalam bercanda hati-hati. Dan bercanda-bercanda Bu, itu termasuk mengolok-olok ayat Allah Bu. Mengingkari ayat Allah termasuk adalah aktivitas mengolok-olok ya. Nah lihat ya. Mengingkari ayat Allah adalah termasuk mengolok-olok. Yang tadi kan yang menghapuskan dosa pertama adalah mengingkari ayat-ayat Allah kan. Mengingkari ayat-ayat Allah termasuk mengolok-olok. Boleh baca surat 4 ayat 140. Ibu Ros di Makassar. Bismillah. Anissa Ustaz ayat 140. Ya, surat 4 ayat 140. Ya. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Nah, ya. Allah bilang apa? Sungguh Allah telah qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatullahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Lihat ya, ini pakai wawu nih. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan. Kenapa di sini pakai wawu dan? Kenapa? Karena kalau mengingkari sudah otomatis memperolok-olok tuh. Jadi bukan cuma bercandanya doang tuh. Mengingkari saja sudah termasuk mengolok-olok. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Begini. Contoh yang tadi saya bilang di awal. Kalau ibu nulis jangan buang sampah di sini. Lalu ada orang lain yang buang sampah di situ. Itu kan berarti mengingkari ya Bu. Benar nggak? Mengingkari peringatan yang sudah ditulis. Betul ya? Mengingkari kan? Tapi kalau ngebuangnya nunggu yang nulisnya ngelihat. Misalnya yang nulis Kang Dedin, nulis di depan rumahnya dilarang buang sampah di sini. Lalu Kang Dedin pas buka pintu udah ada sampah di situ. Berarti kan dia yang buang sampah mengingkari tulisannya Kang Dedin kan. Tapi kalau yang buang sampahnya nunggu Kang Dedin ngelihat. Begitu Kang Dedin ngelihat buka pintu, ada orang buang sampah. Kira-kira yang keluar dari mulutnya Kang Dedin apa tuh? Kamu ngeledek saya ya? Ya, benar nggak? Nantangin saya ya? Gitu ya Bu? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bu. Dosa mana yang kita lakukan yang Allah nggak lihat sama sekali? Pada saat kita gibah dan kita tahu gibah itu dosa, lalu kita terusin, Allah lihat nggak Bu? Lihat kan?
Berarti sama aja kita kayak ngeledekin Allah kan, nggak takut sama Allah kan. Berarti yang namanya mengingkari ayat Allah sudah otomatis mengolok-olok ayat Allah tuh. Makanya hati-hati. Hati-hati. Dua hal yang mau saya garis bawahi. Satu, mengingkari ayat-ayat Allah. Dua, rusaknya amal karena lisan kita. Yang biasanya karena lisan awalnya karena bercanda. Ternyata dengan mengingkari kita udah termasuk mengolok-olok. Ya. Jadi mulai hari ini Bu, berlatihlah untuk menjaga lisan. Makanya Rasulullah itu bilang begini, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari lahir dan hari akhir, fal yaqulu khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik atau diam. Mohon maaf nih materi ini sering saya ulang. Kenapa? Karena kita ngomong setiap saat, Bu, bener nggak? Ya kan? Yang ngomong bukan cuma mulut, bener nggak? Diam itu emas, betul. Mulutnya diam. Tapi kalau hatinya ngomong terus, Bu, dan ngomongnya salah, Allah tetap tahu apa enggak? Allah tetap tahu apa enggak? Tetap tahu kan? Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tuh. Makanya saya sering sampaikan dengan izin Allah, yang bisa ngomong itu bukan cuma mulut, yang bisa ngomong itu bisa raut muka. Ibu nggak ngomong, tapi mukanya begini. Kira-kira apa artinya? Lihat orang lewat tuh. Ya. Ibu nggak ngomong, tapi ibu, ya. Kira-kira apa coba? Bisa ditebak nggak tuh mukanya kenapa? Ya. Ibu nggak ngomong, tapi jalannya lemes. Ibu mungkin ngomongnya semangat saya, tapi jalannya lemes. Kira-kira percaya nggak Pak kalau itu semangat Pak? Dia ngomongnya semangat, saya semangat kok, ayo kita kerja bakti. Tapi jalannya lemes banget Bu. Nyerok sampahnya lemes banget. Kira-kira percaya nggak kalau dia semangat? Ibu Faridah dikasih makanan nih. Terus Bu Faridah ditanya, Bu Faridah makan, enak nggak makanannya? Enak, tapi nggak dihabisin Bu. Percaya nggak dia Bu? Kalau percaya nggak kalau itu nggak enak menurut Ibu? Iya kan? Coba. Nah inilah dia, yang bisa ngomong itu bukan cuma mulut. Yang bisa ngomong itu pertama, jelas mulut yang bisa ngomong ya. Yang kedua, raut muka. Yang ketiga, hati. Yang keempat, yang ketiga, pikiran, akal. Yang keempat, hati. Yang kelima, gerak tubuh. Betul nggak? Tuh, ya. Hari ini buka jari itu kan mengetik pikiran kita kan. Jari diperintah oleh akal kita untuk ngetik tuh. Tapi 5 hal yang bisa berbicara di dalam tubuh kita. Yang pertama lisan, yang kedua raut muka, yang ketiga pikiran, yang keempat hati, yang kelima gerak tubuh. Jadi kalau mau benar semuanya, Bu, harus sama semua. Hatinya ngomong yang benar, mulutnya ngomong yang benar, mukanya menyampaikan yang benar, gerak tubuhnya yang benar juga. Benar, Bu? Ya, ini yang harus kita latih, Bu. Dan ini yang harus kita latih setiap hari supaya kita tidak terancam penghapusan amal. Kenapa? Karena penghapusan amal terbesar itu terjadi karena lisan kita. Nah, dan lisan adalah salah satu hal yang apa yang Allah bilang yang duluan ditutup ya. Summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Kalau baca surat 2 ayat 18 boleh Bu. Mega Tanah Datar. Surat 2 ayat 18. Surat Al-Baqarah ayat 18 ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Tuli itu ada urusannya dengan mendengar ya. Tuli itu ada urusannya dengan kata-kata yang kita dengar. Yang kedua baru bisu. Kita nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Baru nggak bisa lihat. Tuh. Hati-hati. Tuh. Hati-hati terhadap lisan. Orang yang dinasihatin nggak mau dengar, nanti yang dihilangkan tuli ini duluan. Lisannya duluan. Hati-hati. Jadi yang mau saya sampaikan sekali lagi dalam materi hari ini adalah bahayanya kalau kita nggak bisa ngontrol lisan, bisa jadi lisan kita berpotensi jadi penghapus amal kita. Allah alam bisawab. Ya, ternyata 51 menit Kang Dedin, saya nggak berasa juga ngomong ini. Ya, saya pikir sebentar, ternyata hampir sejam 50 menit. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Masya Allah. Siap. Iya, kayak barusan dibuka perasaan. Kok udah Iya. mau jam 9 lagi. Ini yang resen dari tadi nggak turun-turun, nggak capek apa, Bu? Yang mana dulu nih sih? Ini kalau di yang saya yang paling kirinya itu ada Mama Rafa dari Bekasi. Jadi silakan Mama Rafa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya atas waktu diberikan. Ustadz, saya mau tanya. Ini salah satu materi yang memang menjadi kegelisahan saya juga ya. Kadang saya juga suka berpikir, karena kan saya suka mendengar apa namanya cerita-cerita kalau yang kisah 99 orang membunuh 99 orang tapi baru mau niat bertobat sudah Allah matikan gitu kan, dan Allah menerima tobatnya. Terus ada juga yang ahli ibadah tapi ternyata pas nanti di pengadilan Allah ternyata ya itu sudah tidak ada gitu kan, amal-amalnya itu sudah hangus gitu. Nah, saya juga malah aduh, ini gimana ya? Maksudnya nanti saya seperti apa ya gitu kan? Saya merasa berasa sudah memperbaiki atau apa, nanti di hadapan Allah seperti apa gitu kan? Nah itu Ustaz. Terus yang kedua, eh, saya kan suka, maksudnya ketika kita berbuat baik nih Ustaz, suka ada bisikan-bisikan di hati kita, kamu itu ya, bagus ya gitu kan, sudah mau berbuat demikian, kamu ini ya gitu. Ada Ustaz, tapi langsung saya sanggah lagi, jangan jangan ria, jangan sombong. Allah tidak suka gitu kan, itu bisikan setan. Tapi nanti ketika kita berbuat ini lagi atau misalnya ada yang memuji, iya ya saya ini ya, astagfirullahaladzim, jangan ya, apa namanya, jangan punya pikiran seperti itu. Jadi langsung kayak ada perang batin gitu Ustaz. Jadi antara ada yang merasa apa, oh iya iya ya saya ini ya gitu kan, saya udah baik ya. Oh tapi jangan seperti itu ria gitu. Nah ini Ustaz bagaimana cara menyikapi hal seperti itu? Setelah terima Ya, kasih Ustaz. baik. Sama-sama. Oke, Bu. Yang pertanyaan pertama, Bu. Ini kekhawatiran kita semua, ya. Saya bagi ini materinya jadi 3, tapi saya ringkas saja buat jawaban Ibu. Yang pertama, Bu, yang namanya amal itu semuanya berawal dari niat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu niat amal untuk apa? Allah sudah ngajarin kita, Bu. Amal itu tujuannya untuk mengharapkan ridha Allah, Bu. Ya, kita baca surat sedekah, surat 2 ayat 272. Ya, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kamu bersedekah kecuali mengharapkan ridha Allah. Satu, Bu. Ya. Surat 2 ayat 272. Sabar. Ibu harus jadi orang sabar apa enggak? Harus dong. Ibu kalau sakit, sabarnya sabar untuk apa? Sabar untuk nanti juga disembuhkan Allah, gitu ya, Bu. Atau Ibu kalau lagi misalnya HP rusak misalnya, atau HP hilang misalnya, terus Ibu bilang sabar aja, nanti juga HP diganti sama Allah. Oke. Sabar itu untuk mendapatkan ridha Allah loh, Bu. Ini ada di surat 2 ayat 222. Maaf, surat 13 ayat 22. Ya, surat 13 ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar mengharapkan ridha Allah. Tuh. Ya, Bu. Jadi poinnya amal itu niatnya harus benar. Niat pertama harus mengharapkan ridha Allah. Tadi ayat yang pertama yang saya sebutkan surat Al-Baqarah 272, yang kedua surat 13 ayat 22. Mengharapkan ridha Allah. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengejar ridha Allah. Ini niatnya nih, Bu. Jadi mulai sekarang jangan gini. Saya sedekah, doain ya biar rezeki saya nambah banyak. Bu, Ibu rugi gitu, Bu. Kenapa? Karena yang Ibu dapat cuma satu, rezeki doang. Padahal kan kita diwajibkan mengejar ridha Allah. Kalau dapat ridha Allah, Bu, rezeki Ibu semuanya Ibu akan dapat. Tuh. Saya jujur ya, dari 2017 sampai hari ini nggak pernah tuh bersedekah, doainnya biar dapat
apa proyek apa nggak pernah ya, doain ya semoga Allah ridho, semoga Allah ridho. Tanya Kang Dedin, kalau ada WA ya semoga Allah ridho Kang. Nah, jadi itu aja urusan. Dan ternyata dapat semua Bu. Ini ya satu ya amal. Amal harus niatnya mengharap ridho Allah. Yang kedua, amal itu harus pakai cara yang benar Bu. Jangan pakai cara yang salah. Sedekah caranya harus benar. Zakat caranya harus salah salah melaksanakan, salah bayar zakat itu nggak dihitung zakat Bu. Jadi bayar sedekah mau bayar zakat caranya beda nih, jangan disamain. Ya, bayar zakat harus dibagi ke 8 asnaf, oleh karena itu harus dibayarkan ke Baitul Mal. Sedekah boleh disalurkan sendiri ke siapapun. Tuh. Jadi jangan sampai salah. Salah beramal bisa jadi nggak dihitung tuh pahalanya. Contoh ya, Bu. Contoh saja, Mama Rafa boleh buka sholat tahajud, Bu. Kira-kira penting apa enggak, Bu Mama Rafa? Sholat tahajud Iya, penting nggak? penting. Balasannya pasti. Ya Ustadz, Balasan sholat tahajud pasti apa enggak? pasti. Masa? Ibu boleh baca surat 17 ayat 79 ya. 17, 7. Ya, Surat 17 ayat 79. ayat 79. Sebentar Ustadz. Ya. Kirain buka pintu nak. 79 ya. Sebentar Ustadz. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Belum Pasti pasti. apa bukan? Pasti. Belum. Karena banyak faktor. Bisa niatnya salah, bisa caranya salah. Karena hari ini kan banyak orang yang caranya masih salah, Bu. Sholat aja ya. Sujud. Banyak orang yang masih salah nggak, Bu? Kan sujud tuh yang nempel harusnya cuma telapak tangan ya. Tapi ada orang yang nempel sampai ke pergelangan sininya ya. Seperti anjing duduk ya. Itu kan salah. Kira-kira kalau caranya salah gitu diterima nggak sholatnya? Tuh. Ya kan. Nah, yang ketiga Bu, yang barusan kita bahas tuh, jangan sampai amal kita terhapus. Jadi tiga faktor ya. Niatnya, caranya benar, dan setelah itu dijaga supaya jangan pahala kita terhapus. Oke, itu yang pertama pertanyaan Ibu. Pertanyaan kedua Bu, gimana caranya? Setelah beramal kan Ibu dibisik-bisikin. Kata-kata saktinya Bu, itu adalah semua atas izin Allah Bu. Betul. Alhamdulillah atas izin Allah. Jadi begitu Ibu beramal, kepikiran, Bu Rafa baik banget ya, langsung hajar, semua atas izin Allah. Jangan ditunda. Nanti kepikiran lagi, alhamdulillah atas izin Allah, Bu. Itu cara yang paling efektif, terutama buat diri saya sendiri ya. Selama ini saya mempraktekin itu aja. Kenapa? Karena energi untuk menganggap hebat tetap ada, energi untuk ria ada, energi untuk sombong selalu ada ya, nggak mungkin hilang tuh. Oke, ya. Caranya gimana menghilangkan sombong? Langsung bilang semua atas izin Allah. Kalau atas izin Allah apa yang bisa disombongin? Bener nggak? Gitu ya Bu ya, itu caranya. Coba Ibu praktekin, kalau nanti berhasil minggu depan, pekan depan, Ahad depan Ibu testimoni ya. Testimoni dong, kan boleh dong ya kan, biar teman-teman yang lain bisa semangat juga. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Sip, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Siap. Langsung ke pertanyaan berikutnya, karena masih banyak. Ya. Ada Ibu Faridah dari Garut, silahkan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mengenai arisan ini Pak Ustaz kan misalkan diajak sama tetangga, terus kita tuh cara untuk mengasih tahu atau bilangnya bagaimana, soalnya misalkan meskipun dari tempat atau makan kan bawa masing-masing. Nah itu untuk cara menolak dengan halusnya bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua kan di tetangga tuh kalau ada acara suka ada karaoke gitu. Nah itu kan suka diabsen satu-satu ini. Nah itu juga supaya enak ininya kalau kita mau menolaknya dengan cara gimana juga Ustaz. Nah mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu,
Nomor 1 dan nomor 2 caranya sama. Ibu harus menguasai surat 41 ayat 34. Surat 41 ayat 34. Dan tidaklah sama kejahatan dengan keburukan. Dan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang-orang yang merasa musuhan sama ibu merasa ibu adalah temannya gitu loh. Ya. Ya, kalau caranya kan masing-masing, Bu. Ibu yang lebih paham caranya gimana. Tapi yang jelas, nomor 1 kata Allah, gunakanlah kata yang lemah lembut. Sebagaimana Nabi Musa diperintahkan bertemu dengan Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Sampai dakwahilah Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Itu udah mutlak, Bu. Kata-katanya harus lemah lembut. Setelah itu dengan cara yang baik. Sehingga orang yang dinasehati merasa bukan digurui, bukan dikasih tahu, tapi merasa ibu adalah teman baiknya, teman setianya. Nah, kalau soal teknis masing-masing, Bu. Ibu di Garut, saya di Jakarta, di Betawi, beda caranya, Bu. Ya, bandingkan sama yang Bu Rika Mega di tanah datar, saya yakin beda lagi itu caranya tuh. Kenapa? Karena budayanya orang tanah datar sama orang Garut beda nanti, Bu. Ya, apalagi nanti sama orang Medan. Tadi ada orang Medannya di sini ya. Orang Medan itu ngomongnya kenceng, padahal hatinya rinto, ya kan? Beda caranya, ya Bu ya. Jadi kalau soal teknis saya nggak bisa menyamakan, Bu. Tapi yang jelas Ibu harus berpikir bagaimana cara yang baiknya. Rumus nomor 1-nya apa? Lembut, lemah lembut, ya. Kalau Ibu sudah punya dasar lemah lembut, apa yang harus dilakukan? Ibu praktekin surat 3, 159. Ya, ini dia. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah ibu bisa berlemah lembut. Surat 3 159 ya. Ya, walau kunta fadzon ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau ibu bersikap keras, mereka nggak akan mau dengerin ibu. Tuh. Makanya jangan negur dengan cara yang keras. Caranya gimana? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Ini teknisnya, Bu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Minta ampun ke Allah buat mereka. Baru wasyawirhum fil amr. Dan baru kemudian ibu bermusyawarah dengan mereka dengan bahasa yang lemah lembut. Nah, itu teknisnya begitu. Tapi kalau caranya, cara ngomongnya bagaimana itu masing-masing. Itu ya Bu ya. Tapi ibu kalau menegur orang yang karaokean di sebelah rumah dan lain-lain harus di absen, ibu maafin dulu. Kalau maafin kan kita nggak negornya nggak pakai marah ya, gitu ya. Kita udah maafin dulu. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu bisa praktekin tiga ayat tadi. Surat 41 ayat 34. Terus surat 3 ayat 159. Satu lagi surat berapa tadi yang saya sebutin? Ibu catat nggak? Ya, saya lupa. Surat 41 ayat 34. 359. Ya, 3 159. Kata-kata yang lembut itu kata-katanya perintahnya Allah kepada Nabi Musa. Ada di surat 20 ayat 44. 44. Ya. Bukan 7179, Bu. 3 159. Oke. Ya, terima Sip. kasih, Ustaz. Baik. Tadi ada Bu Wiwit yang pertama kali, Kang Deddy. Mungkin boleh dikasih kesempatan duluan. Bu Wiwit, mana raise hand boleh? Bu Wiwit, raise hand dulu. Ini Ustadz, mungkin di luar tema. Ini ada keluarga contoh gitulah Ustadz ya. Jadi sampai mau nanya ini Ustadz, titik pertanyaan, sampai sejauh mana tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam hal kita membiayai anak-anak kita. Saya dengar kalau sudah akil balik itu bisa dilepas, diberikan beban. Nah ini anak yang bersangkutan ini sudah dewasa gitu Ustadz, sudah tamat kuliah, kemudian juga kadang sudah berkeluarga. Nah, cuma karena dia masih kurang, jadi akhirnya tetap ditanggung oleh orang tua kebutuhan hidupnya. Sehingga orang tua ini istilahnya tuh tabungan atau simpanannya dikonsentrasikan untuk anak yang bersangkutan. Sehingga dia mungkin bisa mungkin batal umroh ataupun haji. Nah kira-kira gimana gitu Ustadz? Apakah kita kewajiban tetap dengan anak diteruskan karena meninggalkan anak dalam kondisi makan juga dosa juga gitu Ustadz ya. Nah, sedangkan kita kewajiban secara pribadi, kita orang tua juga ingin juga melakukan ibadah, misalnya haji atau umroh. Gimana tuh Ustadz? Sampai di mana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Oke. Jadi
Ya Bu, terima kasih. Saya pikir jawaban terbaik Ibu harus ikut kelas parenting. Ya, ya. Jawaban terbaik. Saya dapat detail di sana. Tapi yang pertama yang harus saya sampaikan, Bu, tugas orang tua itu bukan jadi orang tua, bukan jadi juru masak, bukan jadi tukang laundry, bukan juga jadi kasir. Semuanya dihandle semua orang sama orang tua, nggak perlu. Orang tua harus mendidik anak. Kalau memang saatnya dia harus dilatih jadi mandiri, ya selatih jadi mandiri. Ibu harus tutup mata, Bu. Kalau lihat anak ibu kerja tapi uangnya masih kurang, ya suruh dia berjuang dulu. Suruh dia belajar tahu. Jangan apa-apa dibelain. Kalau langsung dibelain, mohon maaf ya Bu. Orang yang gampang-gampang langsung dibelain, itu nanti dia nggak mandiri. Saya membersamai hari ini Strike Back Riba, komunitas tanpa riba. Kalau ada orang yang datang apa itu kena riba, kena pinjol, lalu dia bilang, Dra, bantuinlah, lunasin, cariin muhsinin orang baik yang punya duit yang mau lunasin. Itu kalau langsung dilunasin Bu, itu sebulan kemudian juga dia buka lagi tuh. Buka lagi. Makanya harus diajarin memang. Makanya orang tua hari ini yang ekonominya mapan, lalu punya anak, anaknya sudah menikah, sudah punya keluarga. Pada saat ekonominya dia kurang, ya tutup mata dulu. Suruh ajarkan, kamu udah berumah tangga, harus mandiri dulu. Jangan apa-apa minta ke Bapak, minta ke Allah dulu. Itu loh, Bu, itu melatih tuh. Ya, Bu. Gini Ya. Pak, Ustadz, jadi kalau gitu posisinya kita misalnya orang tua, misalnya kita sebagai orang tua kita belum haji atau belum umroh atau kita tutup mata kita berangkat atau gimana Ustadz? Ya kalau ibu mau haji haji saja kan, ke anak kalau sudah balik kan tanggung jawab masing-masing. Emang kalau udah balik tanggung jawab bapaknya. Ayo, ya kan? Pahami konsep ya Bu ya. Seorang anak laki-laki kalau sudah balik dia nanggung dosa sendiri loh Bu. Oke? Kalau anak perempuan sudah balik dan sudah menikah, dia tanggung jawabnya udah nempel di suaminya. Oke? Justru anak sudah dewasa itu harusnya malah melindungi bapak ibunya, bukan lagi malah meminta harta dari bapak ibunya. Saya kasih contoh surat 4 ayat 6 saja, Bu. Lihat surat 4 ayat 6. Ini ayat tentang anak yatim. Anak yatim, kapan sih anak yatim harus hartanya diberikan? Saat sudah dewasa. Saat sudah siap menikah. Coba boleh dibukakan surat 4 ayat 6. Surat 4. Nih dah. Ya. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Tuh. Artinya apa? Ini anak yatim sudah dianggap dewasa, bisa ngurus dirinya sendiri. Jangan mentang-mentang yatim, udah 30 tahun, hartanya kita pegangin terus, nggak boleh. Benar nggak? Ini kan ayat indikasi untuk mandiri kan? Ya. Tuh. Indikasi untuk mandiri tuh. Kalau memang anak ibu sudah mandiri, sudah bukan mandiri ya, sudah dewasa, ajarkan mandiri, Bu. Jangan dipegangin terus. Ini saya mengkiaskan ke anak yatim. Anak yatim, misalnya Ibu Wiwit diamanahi jaga anak yatim. Bu, ini anak yatim, tolong dijaga. Dia punya harta loh, Bu, 5 miliar. Ya kan? Ibu pegang nih hartanya. Kenapa? Kalau anak umur 10 tahun pegang harta 5 miliar, nggak bisa dia. Betul ya, Bu? Lalu ibu menguji anak itu sampai kapan? Sampai dia dewasa, siap menikah. Kalau ibu merasa udah siap nikah nih, kasihkan hartanya, Bu. Nah, ini kan dia suruh tanggung jawab sendiri tuh, Bu. Nah, termasuk anak ibu. Anak ibu kalau sudah dewasa, kita samain seperti anak yatim, gitu ya. Suruh dewasa sendiri gitu ya. Suruh mandiri, Bu. Jangan apa ya? Jangan ibu terus-terusan mentang-mentang ibunya, wah dia kurang, saya tambahin. Dia nggak ada hartanya, saya lebihin. Nggak apa-apa deh, saya nggak naik haji, duitnya buat dia. Loh dia tanggung jawabnya apa? Nanti lihat kalau ibu sudah meninggal dunia, terus dia bisa mandiri apa enggak? Ini yang bahaya, Bu. Makanya ujilah kata Allah, ujilah anak tersebut kalau sudah dewasa, siap menikah, maka berikan wewenangnya 100% ke dia. Gitu ya, Bu. Oke, gitu ya, Bu ya. Dan orang tua harus mau legowo tuh. Kan kadang-kadang orang tua nggak mau nggak mau lepas hatinya ya. Nah, anak saya sampai kapan juga anak saya. Makanya Ustadz Subhan Bawazir itu kan bilang begitu. Segede apapun kita adalah anak kecil bagi orang tua kita. Betul lah, Bu? Itu bahasanya beliau. Kalau saya mau ngajarin orang tua, Bu, meskipun dia anak ibu, tapi kalau sudah dewasa, perlakukanlah dia sebagai orang dewasa. Jangan diperlakukan sebagai anak kecil.
Bukan mau melawan pendapatnya Ustadz Subhan, tidak ya. Tapi kitanya harus berlatih, Bu. Kalau kita menganggap dia anak kita yang kecil kayak dulu terus, dia nggak mandiri-mandiri tuh. Tuh. Oke. Tidak boleh meninggalkan anak yang lemah. Nah, kalau ibu pikir takut meninggalkan anak yang lemah, ibu baca surat 4 ayat 9. Kalau ibu meninggalkan anak yang lemah, kata Allah apa? Tawakal, Bu. Dan waqulu qaulan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kalau ibu takut meninggalkan anak yang lemah, apa Pak perintahnya Allah? Nomor 1 takwa, Bu. Emang disuruh suruh ninggalin warisan? Tidak, takwa nomor 1. Baca dulu surat 4 ayat 9, mangga. Tuh, ada di layar tuh, Bu. Coba dibaca, Bu. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Lihat, Bu. Kalau ibu takut meninggalkan generasi yang lemah, apakah disuruh ngasih duit, Bu? Ngasih warisan? Ngasih tabungan? Tidak. Ya, ibu bekal orang tua apa? Suruh takwa orang tuanya. Suruh ngomong benar, Bu. Bener nggak? Ya kan? Jadi jangan berpikir, wah udahlah, nggak apa-apa nanti kalau saya meninggal, udah saya siapin masing-masing 10 miliar. Belum tentu manfaat, Bu. Belum tentu manfaat. Clear ya, Bu ya? Mudah-mudahan ibu bisa belajar sabar untuk jadi orang tua yang bisa mendidik anak. Meskipun rasa itu berat, ya saya tahu persis rasa itu berat. Kenapa? Karena saya juga punya anak perempuan, Bu, 2. Ya udah kebayang dari sekarang, Kang Dedin. Tadi saya cuma baca doa untuk ponakan saya. Saya baca doanya nangis, ngebayangin anak saya. Anak saya sekarang umurnya 15 tahun. Kepikiran mungkin 10 tahun lagi saya yang menikahkan anak saya. Rasanya kayak apa di dada ini? Ya, tapi ya harus dihadapi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, memang ya pergolakan batin dan itu terjadi juga sama orang-orang terdekat saya, Masya Allah, dan itu luar biasa memang. Tinggal bagaimana kita memantapkan hati aja ya. Siap, Masya Allah. Selanjutnya ada Ibu Ros dari Makassar. Silakan Ibu Ros. Ustadz, makasih Kang Dedi. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya soal kesalahan Ustadz. Misalnya kalau kita kepleset Ustadz, begitu kepleset, terlanjur melakukan kesalahan, kayak gimana ya Ustadz? Maksudnya kita tahu itu salah Ustadz, nggak sengaja atau bagaimana ya? Sebenarnya sudah berusaha menahan diri untuk tidak menyebut kesalahan itu, tapi toh terjadi gitu, kepleset Ustaz. Terus parahnya Ustaz, kalau saya yang melakukan ini, menyesalnya lama sekali Ustaz. Jadi kayak ibadah jadi lemah gitu Ustaz. Maksudnya bagaimana menetralisir kembali Ustaz, biar ibadah tetap semangat, walaupun sebenarnya tadi sudah buat kesalahan begitu Ustaz. Ya siap, oke. Bu, dalilnya cuma satu, Bu. Bukan cuma satu ya, dalilnya banyak. Tapi satu aja Ibu harusnya langsung bisa bangkit. Surat 3 ayat 135. Ya, surat 3 ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang sudah berbuat dosa, menzolimi dirinya sendiri, buru-buru ingat Allah. Dan buru-buru minta ampun kepada Allah. Dan ingat yang ini ya Bu, yang harus digaris bawah ini. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa yang bisa mengampuni kita kecuali Allah. Nah ini Bu. Oke, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan jangan diterusin yang udah kita lakukan. Oke, yang Ibu harus ingat, kalau saya bikin dosa buru-buru ingat Allah, buru-buru tobat, dan ingat, tanamkan dalam hati, kalau saya nggak buru-buru tobat, siapa yang bisa ngampunin saya? Itu Bu. Ya, terus ini satu. Yang kedua, Ibu baca, nah, katanya satu ya, kok jadi 2 ayatnya. Surat 9 ayat 118. Surat 9 ayat 118, Bu. Wa 'alal salasati alladziina khulifu
hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Ini yang mau saya garis bawahi ini. Lihat ya. Tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kembali kepada Allah saja. Nah, ini yang harus Ibu tanamkan di dalam hati. Oke? Ya, Ibu baca bagian yang saya garis bawah itu kan. Ini kisah tentang Ka'ab bin Malik yang ketinggalan perang. Lalu dia didiemin sama Rasulullah dan para sahabat. Sempit hatinya karena punya masalah. Oh, nggak enak banget badan saya, nggak enak. Sempit didiemin, nggak enak. Dia langsung dia sadar. Tidak ada tempat lari dari siksaan Allah kecuali kembali kepada Allah. Makanya ibu harus paksa diri. Habis bikin salah, ya ibadahnya dikencengin. Kenapa? Tidak ada tempat lari dari siksaan Allah kecuali kembali kepada Allah. Jangan malah menjauh dari Allah. Itu rumusnya gitu, Bu. Hari ini orang kalau punya masalah, kan mayoritas menjauh dari Allah ya, Bu. Istri diceraikan suaminya, istrinya menjauh dari Allah. Dia buka jilbab lah, dia dugem lah. Ya kan yang terjadi gitu kan, artis-artis yang cerai kan hari ini kan buka jilbab. Tadinya berjilbab terus dia lepas jilbabnya. Gitu ya Bu ya. Dua saja. Satu, begitu ibu merasa berbuat salah, buru-buru tobat, buru-buru ingat Allah. Yang kedua, jangan malah menjauh dari Allah, harus mendekat kepada Allah. Dan mendekat kepada Allah itu butuh perjuangan, makanya disebutnya jihad. Oke? Sip, mudah-mudahan ibu bisa paksakan untuk berjihad terus mendekat kepada Allah ya. Atau mau ditambahin satu ayat lagi, Bu? Nah, satu ayat lagi ibu baca sendiri aja ya, surat 3 ayat 3 surat 5 ayat 35. Surat 5 ayat 35. Cari terus cara untuk mendekat kepada Allah. Ya. Ya, Oke, Ustaz. cukup. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Masya Allah. Ini penanya masih ada 3 lagi yang raise hand. Terus tadi juga yang di kolom chat itu ada banyak banget yang nanya ini. Kalau kita jawab semuanya kayaknya tidak memungkinkan. Eh, ini saya pilih satu lagi aja ya, karena waktunya sudah hampir mau jam 9:30. Jadi kira-kira siapa ya di sini? Ibu Balkis deh, Ibu Balkis. Silakan Ibu Balkis. Ya Ustaz, Bismillah saya mau tanya. Saya itu kemarin itu sempat sakit batuk. Nah terus sakit batuknya itu sampai 2 bulan gitu Ustaz. Sampai gonta-ganti resep dokter gitu kan. Nah terus saya tuh lagi nerapin yang waktu itu saya pernah Ustadz kasih juga gitu kan. Ke tadi ibu siapa tuh, atas izin Allah gitu. Pokoknya intinya saya lagi nerapin itu gitu kan, atas izin Allah, atas izin Allah. Nah, di situ tuh saya kayak ngerasa perasaan udah atas izin Allah terus gitu kan. Saya udah mencoba untuk legowo juga gitu kan. Tapi ini udah mau hampir 2 bulan kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Salah saya di mana gitu kan. Sampai suatu hari saya ketemu sama teman ibu saya, tiba-tiba pas saya diajak ngobrol, teman ibu saya ngomong gini, ini mah gara-gara dosa nih kebanyakan ngomong, katanya gitu. Udah cepet-cepet tobat deh katanya gitu. Terus akhirnya saya ngerenung kan Ustadz, ini salahnya di mana ya, salah ngomong di mana gitu kan. Saya juga masih nggak tahu sih salah ngomong di mana, tapi ya saya mencoba untuk tobat aja kan. Nah terus saya tuh pertanyaannya gini Ustadz, kalau kayak gini tuh kurang, berarti saya kurang ya dalam menerapkan atas izin Allahnya, kurang percaya atau gimana ya Ustadz, saya masih kurang paham. Udah Ustadz itu Ya, aja. ya, oke. Bu, yang harus diterapkan bukan cuma ngomong atas izin Allah. Banyak sekali. Lisan itu banyak sekali. Ya, Bu. Kalau ibu lagi kena sakit langsung bilang atas izin Allah. Semua atas izin. Saya batuk atas izin Allah. Iya. Tapi kalau ibu nanya, udah atas izin Allah terus. Nah, ini berlaku nih surat 17 ayat 11, Bu. Hati-hati nih. Surat 17 ayat 11. Ibu udah ngomong atas izin Allah, atas izin Allah, ya kan? Tiba-tiba ibu mempertanyakan, saya udah atas izin Allah terus kok nggak sembuh-sembuh. Nah, ini ada orang yang berdoa minta keburukan sebanyak minta kebaikan, ya kan? Dia berdoa sendiri, dia gagalin sendiri, bener nggak? Tuh. Berdoa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Ibu ngomong, udah atas izin Allah terus kok masih nggak sembuh-sembuh. Nah, atau pakai surat yang lain. Surat Al-Hadid ayat 5. Surat 57 ayat 5. Orang-orang yang lalai dalam doanya. Surat 57 ayat 4, kalau enggak ayat 5. Surat admin, minta tolong. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat 4, ayat 5. Ayat 4 berarti. Nah, lihat. Bukan.
Surat 46 berarti, mohon maaf, surat 46 ayat 5. Surat Al-Ahqaf berarti. Orang-orang yang lalai dalam doanya. Nah, ini dia. Mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Tadi kita udah bahas kan kalau kata-kata adalah doa ya Bu ya. Berarti kalau Ibu kata-kata orang yang lalai dalam doa adalah orang yang lalai dalam menjaga kata-katanya. Kayak gitu ya Bu ya. Hati-hati. Jadi Ibu kalau sudah kalau sudah bilang izin Allah sudah nggak usah ditanya-tanya Bu. Ya, nggak usah ditanya-tanya atas izin Allah sudah. Orang yang sudah ngomong atas izin Allah diuji kembali apa nggak kira-kira Bu? Diuji kembali. Dalilnya surat 29 ayat 2. Surat 29 ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dirinya dibiarkan begitu saja dengan mengatakan semua atas izin Allah tanpa diuji kembali? Pasti diuji lagi, Bu. Ya kan? Apa makanya Ibu kalau udah sakit batuk, lalu Ibu bilang atas izin Allah, ditahan sama Allah, tahan kan ini. Tiba-tiba ternyata kita gagal di situ kan. Ya. Oleh karena itu jangan pernah menggagalkan lisan sendiri, Bu. Jangan pernah menggagalkan doa sendiri. Saya kalau meskipun ya mohon maaf ya Bu, saya juga punya masalah sama. Kalau Allah takdirkan yang kebutuhan saya belum terpenuhi, saya bilang ya alhamdulillah atas izin Allah. Selesai Bu. Nggak usah dipikir-pikir. Kira-kira besok bayar. Nggak usah, saya nggak pernah mau mikir ke situ tuh. Dan ternyata dengan cara itu harusnya lama jadi sebentar beresnya Bu. Saya juga sakit pernah. Batuk juga. Tapi alhamdulillah tanpa harus ke dokter, tanamkan di dalam hati yang menyembuhkan saya, yang menyembuhkan adalah Allah. Lalu saya menjaga dengan apa ikhtiarnya. Kalau ikhtiarnya harus makan, kalau batuk jangan minum es misalnya. Ya jangan minum es itu ikhtiarnya. Gitu ya. Tapi jangan merusak doa ibu sendiri dengan kata-kata ibu sendiri. Tuh, ya. Jadi yang dijaga tuh bukan cuma atas izin Allahnya. Nah, dan rumus yang berikutnya yang ibu harus pahami adalah semua kesulitan penyebabnya dosa, Bu. Surat 4 ayat 111. Jadi apapun ibu kalau sakit capek kerja capek banget di mobil misalnya naik mobil umum kenanya kok dari tadi bisnya penuh terus ya. Nah, udah istighfar saja Bu. Ya kalau saya memadu padankan satu istighfar, sabar dan syukur. Jadi astagfirullah, lalu saya kuatkan kesabaran, habis itu alhamdulillah. Semua atas izin Allah. Ibu praktekin kayak gitu, insya Allah nggak ada yang sulit dalam hidup. Dan saya harus bersaksi di hadapan Allah menerapkan 3 hal itu ya. 1 istighfar, 2 bersabar, 3 bersyukur. Saya harus bersaksi di hadapan ibu semua dan di hadapan Allah walam akum bidu'aika rabbi sakiyya. Tidak ada satu doa pun yang tidak terkabulkan oleh Allah. Gitu ya Bu. Mudah-mudahan ibu makin kuat lagi hatinya. Jangan mau dibisik-bisikin sama bisikan yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi itu pikiran ibu sendiri loh, belum tentu pikiran jin ya. Bisa jadi pikiran sendiri kan. Allah alam silakan. Masya Allah. Siap, siap, siap. Ini makin banyak aja ini yang nanya di kolom chat ini. Tidak berhenti-berhenti ini. Masya Allah, tabarakallah. Emang di sini emang pembelajar semua ya. Tidak pernah puas dengan ilmu yang disampaikan. Ini ciri-ciri orang yang upgrade terus tiap hari itu kayak gini. Ya benar semuanya, Masya Allah ya. Mohon maaf, tidak semuanya bisa terjawab karena waktu juga yang sudah tidak memungkinkan. Kasihan nih yang teman-teman yang di timur sana sudah setengah 11, setengah 12 ya. Jadi ayah bunda semuanya yang masih mau bertanya ke Ustadz Indra boleh langsung di DM aja di Instagramnya. Insya Allah biasanya beliau langsung dijawab gitu, walaupun mungkin dijawabnya agak-agak telat ya. Karena biasanya yang nanya banyak dan beliau biasanya suka balesin satu-satu Bu. Ya. Nah itu tuh Instagramnya Indra_Firmansyah_Sarkawi. Silahkan di follow dan langsung DM ya. Ustadz, saya tadi nggak kebagian ini pertanyaannya gini, boleh ya. Jadi yang hari ini, yang malam ini nggak kebagian, boleh langsung DM ke Instagram Ustadz Indra Firmansyah. Baik ya bunda semuanya, alhamdulillah banyak ilmu daging ya. Masya Allah, banyak ilmu yang didapat ya. Semoga semakin hari semakin banyak yang didapat dan semakin
kita bisa mengaplikasikannya. Dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa Allah mudahkan dalam menuntut ini. Dan Ustaz, malam ini Ustaz, closing statement-nya Ustaz buat kita semuanya. Pesan penting untuk kita semuanya di malam hari ini. Please ditutup dengan doa. Baik. Jadi ayah bunda semua, satu hal yang harus disadari ya, kita hidup ini betul-betul di bawah kuasanya Allah 100%. Allah bilang di surat 5, surat 32, surat 35 ayat 32. Bahkan untuk berbuat baik saja kita harus butuh izin Allah. Kalau Allah nggak izinin, kita nggak akan bisa berbuat baik. Dan sudah bisa berbuat baik, perbuatan baik kita terancam. Satu, terancam tidak diterima. Dua, terancam caranya salah sehingga tetap tidak diterima. Yang ketiga, yang sudah diterima terancam dihapuskan pahalanya. Oleh karena itu, pandai-pandailah menjaga diri, pandai-pandailah menjaga lisan, pandai-pandailah menguatkan kesabaran supaya amal-amal kita yang sudah susah payah kita kerjakan, segitu-gitunya amal soleh kita yang kita lakukan, sesederhana itu yang kita lakukan. Nggak ada yang istimewa yang berani kita sampaikan ke Allah, nggak ada yang istimewa yang berani kita banggakan di hadapan Allah, bisa selamat, bisa utuh, dan jadi modal kita menghadap kepada Allah. Ya, itu mungkin closing statement-nya. Semoga ayah bunda semua makin disabarkan Allah, dikuatkan kesabarannya, dan tetap istiqomah dalam beramal soleh apapun ancamannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa, Kang Deddy. Baik ayah bunda, mari kita berdoa kepada Allah. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafihi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Rabbana gfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, ya Allah, dan sikap-sikap lebay kami, ya Allah, sikap-sikap berlebihan kami, ya Allah, sikap-sikap tidak perlu yang kami lakukan terhadap urusan-urusan kami, ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Dan ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kuatkanlah kesabaran kami, ya Allah, dan wafatkanlah kami dalam kondisi muslim, berserah diri hanya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami tahu, dosa-dosa yang kami tidak tahu, dosa-dosa yang kami lakukan dengan sengaja, dosa-dosa yang kami lakukan tidak dengan sengaja, dan dosa-dosa yang Engkau bahkan lebih tahu dari kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah semua amal kami, ya Allah. Amal yang kami lakukan dengan selemah-lemahnya iman kami, ya Allah. Amal yang kami lakukan sesederhananya upaya kami, ya Allah. Amal yang tidak berani kami banggakan di hadapan-Mu, ya Rabb. Maka terimalah amal-amal kami, ya Rabb. Jangan Engkau hapuskan semua amal-amal kami, ya Rabb. Kalau kami termasuk hamba yang dihapuskan amalnya, maka kami termasuk hamba-hamba yang merugi. Rabbana inna na'malu ma na'lam fa'alimna ma lam na'lam. Ya Allah, kami hanya melakukan apa-apa yang kami tahu. Oleh karena itu, ajarkanlah apa-apa yang kami belum tahu. Allahumma ij'allah kulla qada'in qada'itahu lana khairan. Ya Allah, jadikanlah semua ketetapan bagi kami, ketetapan yang baik bagi kami, ya Allah. Dan mampukanlah kami untuk meresponnya dengan baik, sehingga menjadi qadar dan takdir yang baik bagi kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami, pasangan kami, ya Allah, penglipur mata kami. Jadikanlah mereka semua pendukung dakwah kami, pendukung yang membesarkan agamamu, ya Rabb,
pendukung untuk memperjuangkan kemenangan agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran. Jazakallah Ustaz Indra Firmansyah. Semoga Allah yang membalas kebaikan antum yang sudah sharing bersama kita semuanya di malam hari ini. Semoga kita doakan ayah bunda semuanya, semoga Ustaz Indra sehat-sehat, Allah berkahi dan Allah lindungi, dan keluarganya juga. Amin. Dan ayah bunda semuanya juga terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang salahnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Indra. Terima kasih Kang Deddy. Selamat istirahat, sehat-sehat. Terima kasih Jazakumullah khairan. Terima kasih. أنا صنعة أوجدتها يا بريء وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال